Pejamkan matamu. Saya merasa ada satu kalimat yang lucu. Tapi Tuhan serius mengucapkannya. Dan bergetar dalam jiwa saya menerima kata-kata hikmat ini. Demikian yang saya dengar, ujilah. Tuhan seolah berkata di hati saya susun kata-katanya. Aku tidak akan memberkati bisnismu lebih dari ini. Kau boleh mencoba. Tak akan ada upgrade yang berarti sebelum kau punya waktu untuk keluargamu. Wow, this is a powerful word, oke? Saya rasakan dalam spirit saya. Aku tidak akan memberkatimu, pekerjaanmu, lebih dari ini. Tak akan ada promosi sebelum kau punya waktu for your family. Barusan saya melihat seperti ada satu meja kecil cuma berdua saja. Nggak lihat orangnya, tapi ada lilin di tengah-tengahnya, candlelight dinner, itu kencan. Ajak pasangannya ya. Kalau yang sibuk yang cowok, berarti istrinya. Kalau yang cewek, berarti suaminya. Ajak keluar untuk Tuhan. Tuhan titipkan putrinya kepada Anda, hai suami. Itu anak perempuannya Tuhan. Jangan buat kesepian. Atau itu anak laki-lakinya Tuhan Yesus itu, suaminya. Jikalau Anda sibuk sekali, Anda mesti hargai. Ayo keluar, ambil waktu, gak merugi. Itu sabatmu gak tentu hari Minggu pas ke gereja. Sabatmu adalah waktu yang Tuhan minta dari Anda untuk berhenti melakukan kesibukanmu. Itu sabatmu. Go, ajak pasangannya on a date. Ini bukan kepada pacarnya. Ini kepada suami dan istri dalam konteks pernikahan, jelas sekali. Kalimat itu saya terima jelas barusan. Lakukan itu, lihat, gak usah doa untuk pekerjaannya. Tuhan akan tambahkan. Tuhan saking senengnya tuh, seolah-olah Tuhan bertindak seperti mertuamu. Itu anaknya diajak keluar. Tuhan senangnya sampai tambah-tambahkan rezekimu. Tapi Tuhan bukanlah mertuamu. Tuhan itu adalah Bapa kita di dalam sorga. Semua kita adalah anak-anaknya. Nurut saja sama Tuhan Yesus, gak pernah salah. Terima kasih Tuhan. Saya dengar suara anak-anak kecil. Sekarang ini di telinga kiri saya anak-anak kecil yang main-main. Perhatikan anak-anakmu, miliki waktu dengan mereka. Lihat mata mereka, kalau mereka masih tubuhnya mungil, kalau perlu Anda jongkok untuk bisa selevel dengan pandangannya. Tell them you love them. Beritahu pada mereka betapa engkau mengasihi mereka. Tuhan senang dengan yang gituan. Jangan persembahkan Tuhan hanya pujian. Persembahkan Tuhan hanyalah persembahan. Persembahan kepada Tuhan adalah ketaatan. Tapi saya kok merasa saya gak perlu saya doakan untuk bisnis Anda ini itu, kesembuhan ini itu. Malah justru sekarang waktunya pemulihan hubungan. Kalau Anda bersama dengan keluarga boleh gandeng tangan, saya doakan. Tuhan Yesus berkati keluarga itu, aku berdoa pulih. Ya Tuhan, supaya mulai hari ini kau beri hikmat mulai dari kepala keluarganya untuk bagi waktu secara profesional dan menentukan komitmen secara proporsional. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur kepadamu supaya kami semua pada akhir hayat kami nanti rencana Tuhan genap bukan ganjil. Kami tahu berkata iya, kapan berkata tidak, kapan sibuk, kapan taruh segala sesuatu. Terima kasih Yesus untuk hikmat-hikmat-Mu. Ulurkan tangan, kita akan berdoa untuk setiap kebutuhan yang ada di tangan saya. Bapa, dalam nama Yesus, jamah juga Tuhan Yesus semua yang membutuhkan kesembuhan, yang sakit kau sembuhkan. Hamba berdoa ya Tuhan yang punya masalah dililit hutang piutang keuangan, Tuhan Yesus bebaskan. Biarkan tahun Yobel ya Tuhan bukanlah kalender orang, tahun Yobel adalah ketika Tuhan turun tangan. Jamah di dalam nama Yesus Kristus, ya Tuhan Yesus bawa orang itu keluar dari hutang piutang. Letakkan tanganmu. Ada satu orang yang sesak nafasnya. Aku berkati dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkanmu dan jantungmu dipulihkan. Itu bukan dari paru-parumu sesaknya, jantung yang bermasalah. Tuhan sembuhkan jantung orang itu. Saya merasakan orang yang hutang piutang sekarang banyak akan ditolong sama Tuhan Yesus. Seperti ada Yobel, tahun Yobel ini datang dan itu Tuhan turun tangan. Terima kasih Tuhan, saya melihat satu orang yang dengan semua bil-bilnya sudah berserakan di mejanya dan berkata, dari mana aku mau bayar ini? Saya lihat seorang laki-laki berkata begitu, dia berserakan semua di meja kerjanya dan dia berkata, dari mana aku akan mulai untuk membayar semuanya ini? Saya melihat ada Alkitab satu, warna merah-merah, merah apa itu namanya? Merah merun, yang kecil.
Itu kayaknya Alkitab bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia nggak ada yang versi begitu. Saya melihat merah ada di ujung. Dari situ kata Tuhan. Mejamu itu ada Alkitab size nggak besar, merah merun, yang sudah Anda tinggalkan tidak dibaca karena Anda stres sekali. Dari situ kata Roh Kudus, dari janjiku kau akan keluar dari hutang ini. Satu persatu, ringkas baik-baik, rapikan mejamu. Tuhan akan bawamu keluar dari hutang, one by one. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu, yaitu kasih Yesus. Allah adalah kasih. Kasihlah hidupmu, kasihlah orang-orang sekelilingmu. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Praise the Lord.